Berarti dipertegas lagi tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat ya Pak? Ngabalin? Belum tahu kewenangan Bapak Presiden. Soal waktu, tempat, kemudian orang menjadi hak prerogatif. Habis lebaran Bang. Karakter Bapak Presiden tidak lama. Jadi mengenai kapan, siapa yang akan masuk ke dalam peleburan dari kementerian yang sekarang menjadi Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, tentu saya tidak boleh mendahului Presiden. Jadi kita tunggu saja, Aiman. Jadi ini sekaligus pelurusan informasi dari kolega Anda di kantor staf Presiden, Bung Ali Mokhtar Ngabalin, yang mengatakan bahwa pekan ini akan dilaksanakan reshuffle kabinet. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pihak istana geger, Fajrul dan Ngabalin malah ribut. Juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman membantah pernyataan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin terkait adanya reshuffle kabinet. Saya ini kan staf khusus, langsung Presiden Jokowi dan selalu dipanggil untuk menyampaikan arahan atau kebijakan beliau pada publik. Nah, saya nggak tahu yang sebelah itu. Saya tidak berani memberikan komentar, kata Fajrul pada hari Sabtu 24 April. Fajrul menjelaskan bahwa ia terakhir kali bertemu Presiden pada 20 April. Sampai dengan saat itu ditekankan oleh Fajrul tidak ada pembicaraan terkait reshuffle. Yang paling pasti adalah tanggal 20 April, saya dipanggil Presiden, kami hanya berbicara tentang pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan saya diminta untuk menyiapkan strategi komunikasi. Tenaga ahli utama KSP Ali Ngabalin mengaku salah prediksi tentang rencana reshuffle Kabinet 2021 terbaru oleh Jokowi. Ali Ngabalin juga mengatakan prediksinya Jokowi merombak kabinet pada pekan ini ternyata meleset. Itu menyangkut tentang penataan kelembagaan, konsekuensi daripada penggabungan antara Menristek kepada Mendikbud, konsekuensinya adalah penataan kembali kelembagaan. Ujar Ali Mokhtar Ngabalin pada hari Selasa 20 April 2021, seperti dilansir dari redaksi Kompas TV. Soal reshuffle kabinet, Fajrul dan juga Ali Ngabalin enggak klop. Soal isu reshuffle kabinet, jubir Presiden Fajrul Rahman dan juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin nggak klop. Awalnya, Ngabalin menggulirkan isu bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Fajrul pun membantah dan memastikan belum ada pernyataan resmi dari Jokowi soal reshuffle kabinet Indonesia Maju. Fajrul juga menjelaskan bahwa ia terakhir kali bertemu dengan Jokowi pada 20 April. Sampai dengan saat itu, ditekankan Fajrul tidak ada pembicaraan terkait reshuffle kabinet. Politisi Demokrat pun juga ikut mengomentari terkait dengan Ngabalin dan juga Fajrul. Rezim Jokowi pun terguncang, Ngabalin dan Fajrul ribut. Politisi Partai Demokrat Surya Makmur Nasution menganggap wajar adu mulut antara tenaga ahli KSP Ali Mokhtar Ngabalin dan juga juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman. Menurutnya di dalam sebuah kabinet, khususnya Kabinet Indonesia Maju yang berada di bawah kendali Jokowi, tentunya terdapat perbedaan pendapat itu di antara orang-orang yang berada di dalamnya adalah hal yang wajar. Kendati demikian, menurutnya Ngabalin dengan Fajrul harus tetap memperhatikan etika politik, yakni dengan tidak saling kudeta dalam jabatan. Yang penting tidak ada saling kudeta dalam jabatan. Cuit Surya Makmur yang dikutip dari redaksi Galamedia di akun Twitter @suryamakmuras3 pada Minggu 25 April. Sebelumnya diberitakan bahwa Fajrul Rahman mengaku kesal dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ngabalin perihal reshuffle kabinet. Menurutnya pernyataan tersebut tidak pantas untuk diucapkan oleh Ngabalin. Fajrul Rahman menyebut pernyataan tersebut hanya dapat dilontarkan langsung oleh Jokowi atau melalui dirinya yang merupakan staf khusus langsung dari Presiden Jokowi. Berdasarkan pertemuan terakhir dengan Jokowi pada 20 April, Fajrul menyebut bahwa dirinya dan Presiden tidak pernah membicarakan perihal reshuffle kabinet. Fajrul mengungkap bahwa pada pertemuan tersebut mereka hanya membicarakan
perihal pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Pada pertemuan tersebut, Fajrul mengaku dirinya diberi perintah langsung pada Jokowi untuk segera mempersiapkan strategi perihal hal tersebut. Menanggapi hal ini, Ngabalin mengaku telah melakukan kesalahan terkait prediksinya terkait rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Jokowi. Ngabalin menyebut prediksi itu didasari atas isu perihal penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dan juga Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan. Menurutnya, isu ini memiliki sangkut paut dengan penataan kelembagaan di Kabinet Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Selain itu, Wakil Ketua MPR malah mendesak reshuffle kabinet untuk dipercepat. Wacana terkait reshuffle kabinet kian santer terdengar, terlebih menyusul peleburan 2 kementerian oleh Jokowi. Terkait isu reshuffle ini, telah dibenarkan sebelumnya oleh tenaga ahli KSP Ali Mohtar Ngabalin. Ali Mohtar Ngabalin mengatakan bahwa akan ada 2 kementerian yang dipastikan dilakukan reshuffle. 2 kementerian tersebut yakni Mendikbud dan juga Menristek. Presiden insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud dan juga Ristek, Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik? Kapan dan siapa para beliau itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Presiden dan kita tunggu saja. Tulisnya dalam akun Twitter @ali_ngabalinyu Rabu 14 April. Sebelumnya, Ngabalin juga telah mengkonfirmasi ihwal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi pada pekan ini. Berkaitan dengan wacana reshuffle kabinet itu, Wakil Ketua MPR yang juga merupakan politikus PKS Hidayat Nur Wahid mendesak agar Jokowi segera melakukannya. Kalau akan reshuffle kabinet lagi, baiknya disegerakan oleh Jokowi, ujar Hidayat pada 14 April. Selain itu, Hidayat Nur Wahid juga mengingatkan agar Jokowi betul-betul cermat dalam memilih menteri agar tidak menambah beban negara. Presiden pun harusnya lebih cermat memilih menteri-menteri baru yang bisa melaksanakan visi Presiden dan bukan yang malah menambah beban negara dengan kegaduhan-kegaduhan dan lain-lain. Karena akhirnya risiko dan tanggung jawab ada pada Presiden juga. Di sisi lain, ungkapan berbeda datang dari Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi. Teddy mengungkapkan bahwa reshuffle itu pasti dilakukan lantaran peleburan 2 kementerian. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hal itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga tidak perlu didorong-dorong. Karena ada 2 peleburan kementerian itu, tentu harus reshuffle. Tapi untuk reshuffle kabinet yang lain itu adalah hak prerogatif Presiden. Nggak perlu didorong-dorong kayak orang kebelet. Ujarnya pada hari Rabu 14 April.